Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Karani. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan bahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas mengenai gangguan mental, yaitu anhedonia. Nah, seperti apakah gejala anhedonia ini, kemudian penyebabnya seperti apa, akan kita bahas hari ini bersama narasumber saya, Dr. Igusti Rai Putra Wiguna, spesialis kedokteran jiwa. Halo dokter. Halo, hai Cynthia, apa kabar? Baik, dokter apa kabar dok? Ya, mantap jiwa kalau saya ditanya kabar mah. Mantap jiwa. Oke, dokter, hari ini kita akan bahas soal anhedonia, dokter ya. Langsung saja saya ke pertanyaan pertama, dokter, apa sih anhedonia ini? Kemudian gejalanya seperti apa? Ya, anhedonia ini sebenarnya bukan nama suatu diagnosis atau jenis gangguan ya. Ini adalah suatu tanda atau gejala ya dalam bidang psikiatri. Jadi anhedonia itu hedon, itu diambil dari dewa Yunani. Yang apa namanya sangat anhedonia ini adalah simpelnya hilang kegembiraan. Jadi apa hal-hal yang dulu dikerjakan rasa kok tiba-tiba sekarang rasanya nggak enak mengerjakan itu atau berat mengerjakan hal itu. Jadi itu yang dimaksud gejala anhedonia. Ya. Jadi dia merasa tidak senang, merasa berat melakukan segala sesuatu gitu ya dok? Ya, ya. Untuk hal-hal yang sebelumnya dia suka, dia enjoy sebetulnya. Misalnya orang suka nyanyi nih, memang hobinya nyanyi. Tapi waduh, sekarang suruh nyanyi berat, gitu kan? Ada orang suka apa nari atau suka podcastan misalnya, tapi nggak ada penyebab tentu, rasanya berat aja gitu. Untuk sesuatu hal biasanya kita suka. Oke, jadi tiba-tiba nggak suka, merasa nggak nyaman ya dok ya? Seperti apa saja dokter jenis dari anhedonia ini dokter? Ya, anhedonia ini banyak ya, dalam artian aktivitasnya bisa yang berupa fisik, ya ada anhedonia fisik, ada yang dunia sosial. Di aktivitas fisik yang tadinya suka olahraga, yang tadinya suka apa namanya berenang, ya. Kelihatannya dari mengisolasi diri, mengurangi kegiatan-kegiatan bersifat fisik, atau sifatnya anhedonia sosial. Jadi kalau ketemu sama orang lain, males kalau aktivitas sama orang lain, buat ngobrol sama keluarga saja tuh males gitu. Jadi kalau ada pilihan kayaknya lebih enak tuh diem di kamar, mati di apa, lampunya dimatiin, ya, temaram gitu, udah tarik selimut ya kan. Nah, biasanya gejala-gejala anhedonia menyertai gejala-gejala lain ya. Paling sering sebetulnya anhedonia ini adalah suatu gejala bagian dari gangguan depresi diri sendiri. Jadi anhedonia ini apa namanya disertai hipoenergia, jadi gampang capek. Pernah nggak nih teman-teman misalnya merasa banyak kerjaan tapi capek, terus berbaring istirahat tetapi kok nggak hilang-hilang capeknya, mager aja nih, ya kan. Disertai juga biasanya mood yang mellow, jadi entah kenapa kok gampang larut, ya gampang entah sedih ya, ataukah justru gampang marah atau gampang emosi. Itu bagian-bagiannya. Tapi secara garis besar dunianya sendiri itu ada secara fisik, ada sosial, atau ada yang kedua-duanya di alam. Oke. Penyebabnya dokter, apakah ini anhedonia ini dokter penyebabnya? Apa juga termasuk jenis penyakit genetik dok? Kalau penyakit genetik sih enggak ya, tapi hampir semua keadaan gangguan kesehatan itu ada pengaruh atau kerentanan genetik ya. Sama saja misalnya dengan kencing manis, ya, hipertensi, ada punya kan, tetapi tidak semua orang yang punya genetik
hipertensi, diabetes, kemudian juga akan menjadi diabetes atau hipertensi. Jadi dipengaruhi juga hal yang lain selain genetik. Jadi pengaruh lingkungan ya, kemudian pengaruh bagaimana kebiasaan kita ya, keseimbangan aktivitas kita sehari-hari. Sekarang kan ada orang yang terjebak dalam toxic productivity nih. Kalau bisa 24 jam tuh kerja, ya kan? Apalagi di masa online sekarang, nggak ada jam kerja kayaknya, ya kan? Kadang jam 11 malam, jam 2 pagi, kadang WhatsApp kantor masih, dan kita mesti harus ngejawab, ya kan? Nah, kita mendorong kita untuk jadi toxic productivity. Nah, hati-hati suatu saat justru hal ini berperan ya, atau sebagai faktor muncul nih gejala-gejala, salah satunya anhedonia ini. Jadi kalau penyebab dari resikonya cukup banyak dari dalam diri dan di luar diri. Tapi kalau kita lihat dari neuroscience-nya sebetulnya, jadi ada zat kimia di dalam otak kita yang mengatur nih mood ya, termasuk yang menghambat terjadinya anhedonia. Jadi yang membawa kesenangan itu ada dua sebetulnya di otak kita. Ada serotonin yang sifatnya lebih gradual dan butuh proses. Atau kedua adalah dopamin. Dopamin ini cukup instan, lebih instan. Jadi aktivitas sehari-hari kita yang memicu kedua hal ini, misalnya kalau gampang ingatnya, kalau yang nggak instan, misalnya olahraga kan dapat segernya, senangnya kan saat kalau sudah rutin baru, nah itu serotonin misalnya. Kemudian punya perkawanan baru, nah itu serotonin. Tapi kalau yang sifatnya instan nih, makan yang enak, nah itu dopamin. Atau misalnya seksual itu yang ditingkatkan dopamin saat itu juga ya. Atau misalnya penyalahgunaan ya, narkotika sebagainya itu meningkatkan dopamin. Nah, kalau kedua hal ini terganggu ya, atau salah satunya terganggu, bisa menyebabkan anhedonia tadi. Jadi ketika kita sudah melakukan aktivitas yang biasanya kita nikmati, tapi kok dapat enjoy-nya, itu kira-kira penyebabnya kalau dari sains. Oke. Kalau untuk perasaan kosong gitu dokter, terus merasa tidak berguna, kemudian kesepian, nggak mau bergaul dengan orang lain, apakah juga tanda-tanda anhedonia ini dok? Iya, bisa jadi adalah suatu anhedonia, kelebihan ya, karena arus serotonin yang menurun ya, atau itu adalah satu bagian dari gejala-gejala gangguan depresi ya. Jadi lengkapnya itu anhedonia ada gejala utama adalah minat dan kegembiraan, juga ada menjadi cepat lelah ya, sedikit tired. Kemudian adalah yang melo ya, menurun, serta gejala-gejala yang lain, jadi ada gangguan tidurnya jadi banyak tapi nggak seger-seger, atau tidurnya menurun ya. Kemudian pola makan yang betah makannya kebanyakan ya, binge eating, atau malah turun nih, nggak ada kepengen makan, kemudian ada pikiran misalnya untuk menyakiti diri, ya kan, merasa hampa, masa depan curam banget nih, ya kan, asu. Nah, selalu berpikir pesimis. Nah, itu bisa jadi satu sindrom yang merupakan gangguan depresi, atau gejala depresi ini bagian yang lebih besar, misalnya bipolar. Jadi pernah suatu saat kebalikan dari gejala ini, nah sekarang mengalami gejala depresi. Oke, baik. Kemudian dokter, bagaimana perasaan ketika orang merasa senang, kesepian itu dok dikatakan normal gitu. Yang belum masuk kepada gangguan tuh perbedaannya gimana dokter? Kan mungkin orang akan ada saja gitu ya dokter, perasaan-perasaan yang seperti tadi kita bicarakan gitu dok. Oh iya, iya benar. Jadi tidak orang yang tiba-tiba kok kurang enjoy sama kegiatannya itu suatu gejala anhedonia ya. Kita katakan sebagai gejala anhedonia ini kalau misalnya menetap ya, apa yang kita alami ini bukan sesuatu yang temporer, misalnya lebih daripada 2 minggu turut-turut terus seperti itu ya. Kemudian ini bukan akibat berubah situasi luar ya,
bukan karena aktivitas. Misalnya dulu enak nih dance-nya sama teman-teman yang cocok lah. Sekarang ada masalah sama teman-temannya. Nah, sekarang jadi kurang enjoy. Bukan karena perubahan di luarnya. Jadi aktivitas di luarnya tuh, faktor luarnya tuh tetap sama, tetap teman-temannya itu tetap nyaman ya, tapi di diri kita ya yang untuk menghadapi hal itu. Kemudian nggak bisa hilang, kan banyak nih anak sekarang healing dulu lah, ya break time dulu ya kan, diri sendiri ubah pola kegiatan. Nah, biasanya anhedonia ini apapun yang dilakukan akan kesulitan. Tetapi kalau 3 hal tadi ya belum konsisten, hari nggak berturut-turut dalam 2 minggu, kemudian nggak enjoy karena faktor luar ya, perubahan dalam aktivitasnya yang sekarang jadi nggak menyenangkan ya, atau hanya 1-2 hal aktivitas saja, nggak semuanya. Kemudian yang ketiga, ketika kita coba jeda atau rehat sejenak, itu nyaman gitu, enak gitu, kan. Kalau anhedonia dibawa istirahat lebih nggak enak lagi, justru lebih berat, lebih nggak nyaman, lebih mikirin bahwa hutang pekerjaan saya lebih banyak daripada yang seharusnya itu. Jadi kalau masih 3 hal tadi belum cukup konsisten ya, lebih karena hal yang di luar diri kita ya, itu masih hal yang normal, kita bisa tangani dengan jeda atau istirahat sebentar. Oke. Kemudian bagaimana yang dikatakan parah, dokter? Ya, kebalikannya kan yang tadi dikatakan. Jadi setelah kita istirahat pun ya, itu tapi tambah berat rasanya, ya kan? Makin nggak bisa melakukan apa-apa. Yang tadinya mungkin anhedonianya masih fisik doang gitu kan, atau masih sosial saja, malas ketemu orang. Tapi kalau melakukan hal sendirian tuh masih oke gitu. Tapi setelah dibawa istirahat, malah anhedonia fisik juga muncul, ya kan? Kemudian bertahan cukup panjang gitu, ya kan? Lebih dari 2 minggu sampai mengganggu aktivitas, ya, produktivitas kerja, bersosialisasi, sampai berkeluarga itu terganggu. Kemudian namanya disusul oleh gangguan-gangguan atau gejala gangguan yang lain seperti tadi. Yang tadinya cuma anhedonia aja, lama-lama jadi energi juga menurun, jadi udah ada pikiran-pikiran untuk menyakiti diri dan sebagainya. Nah itu kita katakan sudah progresif atau menjadi lebih berat daripada sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Rai. Nanti kita lanjutkan lagi, dokter. Nah, itu dia sahabat Eljon, kita sudah tahu ya anhedonia itu perasaan yang tidak senang, tadi melakukan segala sesuatu berat, yang tadi sebelumnya merasa bersemangat gitu ya, dengan penyebab-penyebab tadi sudah dijelaskan juga oleh Dokter Rai. Dan nanti akan kita bahas lagi bagaimana cara mengatasinya dan juga mencegahnya, tetap di Eljon Medical Forum. Semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya, sekarang juga.